Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak kami kelas 11. Hari ini kita masuk ke bab 2 yang berjudul Sifat-sifat Gereja Katolik. Sifat-sifat Gereja Katolik ada 4. Yang pertama, gereja bersifat satu. Kedua, gereja bersifat kudus. Ketiga, gereja bersifat Katolik. Keempat, gereja bersifat apostolik. Maka untuk pertemuan ini kita hanya membahas gereja bersifat satu dan gereja bersifat kudus. Yang ketiga dan keempat itu akan kita lanjutkan minggu depan. Gereja bersifat satu, alasannya adalah gereja berasal dari Allah yang satu. Pendirinya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kesatuan para umatnya, kesatuan iman akan Allah dan Yesus Kristus. Hanya satu yang membimbing dan menghidupkan gereja, yakni Roh Kudus, kesatuan Allah Tritunggal. Gereja bersifat satu menurut kitab suci terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 yang isinya banyak anggota tetapi satu tubuh. Paulus menggunakan tubuh sebagai gambaran ajarannya karena tubuh melukiskan keanekaragaman dari banyak anggota, seperti setiap anggota tergantung pada kerjasama dari anggota lainnya supaya berfungsi sebagai bagian dari tubuh. Masing-masing kaum beriman adalah anggota dari tubuh Kristus. Tubuh gereja mengumpulkan para anggota menjadi satu. Perbedaan anggota menyumbang untuk kesatuan mereka. Jika satu anggota menderita, maka semua anggota menderita. Jika satu orang bersukacita, maka semua anggota juga akan bersukacita. Gereja bersifat kudus. Alasannya, gereja berasal dari Allah yang kudus. Umatnya kudus melalui pembaptisan. Gereja percaya akan Tritunggal Maha Kudus, meneladani orang kudus. Gereja dibimbing dan dijiwai oleh Roh Kudus. Yesus memiliki kekudusan sempurna. Gereja bersifat kudus menurut kitab suci Matius 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kutipan di atas menunjukkan bahwa pada saat nanti gandum akan dibawa ke lumbung sang tuan, sedangkan lalang akan dikumpulkan lalu dibakar. Gandum menunjukkan suatu yang berguna, sedangkan lalang menunjukkan yang tidak berguna. Demikian juga manusia yang baik akan dikuduskan dan masuk kerajaan Allah, sedangkan yang jahat akan menderita. Maka manusia harus berusaha menguduskan dirinya sebagai perwujudan gereja yang kudus. Sekian dulu pelajaran kita hari ini, Yana. Untuk sifat gereja yang ketiga dan keempat kita lanjutkan minggu depan. Tugasnya dicatat, materinya difotokan, dikirim ke classroom.